Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Tabe Selamat, Tingunalatai, Salam Sujud Karende Malempang, Adil Katalinu Baju Ramen Kasaruga Basengat, Kajubata. Harus, 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 harus. harus. Yang terhormat, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Subbagian Umum Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dalam kegiatan sosialisasi pembaharuan pengelolaan kinerja tahun 2025, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh hadirin yang hadir dalam sosialisasi pengelolaan kinerja tahun 2025 di ruang virtual Zoom ini, dan juga mohon izin Bapak, ini kami live streamingkan di YouTube BGP Kalteng begitu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya dan kita dari pagi hingga nanti sampai selesai jalannya kegiatan ini. Mohon izin menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, langsung dilanjutkan oleh pemaparan materi dari narasumber terkait dengan pembaharuan pengelolaan kinerja tahun 2025, untuk kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan selanjutnya adalah sesi penutup. Baik, Bapak Ibu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Baik, Bapak Ibu, pengelolaan kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di tahun 2020, komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pendidikan. Penting untuk kita ketahui bersama, Bapak Ibu, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selalu mencoba memastikan terhadap kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya melalui Permenpan RB tahun 2022 nomor 6 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang menjadi landasan utamanya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana terkait dengan hal ini BGP Kalimantan Tengah mengawal pelaksanaan pengelolaan kinerja dari tahun 2024 hingga nanti tahun 2025? Mari kita dengarkan bersama-sama sambutan, penguatan, arahan, serta membuka Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah,
Kepada Bapak Iketut Sukajaya SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe selamat lingun alatai, salam sudut kendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat, kajibata. Harus. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kasubag Umum BGP Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati, para narasumber, yang akan berbagi informasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, beserta kegiatan sosialisasi pengelolaan pembaharuan kinerja 2025 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan penyertaannya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan ini dalam rangka mengikuti Suaranya kecil. kegiatan yang mendapatkan informasi baru terkait pembaharuan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah di tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2024 di hari Senin yang lalu. Jadi perilisan pembaruan pengelolaan kinerja ini secara langsung diresmikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Mukti bersama pelaksana tugas BKN. Perilisan ini turut disaksikan oleh unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Badan Kepegawaian Negara, perwakilan Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten Kota, perwakilan organisasi profesi, baik itu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dari seluruh Indonesia melalui siaran langsung. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya kita bermaksud agar pembaharuan pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini dapat segera dipahami, diterima oleh semua unsur-unsur yang akan melaksanakan pembaharuan pengelolaan kinerja di tahun 2025, khususnya teman-teman guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Di kesempatan yang lalu bahwa Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan bahwa pembaharuan merupakan respon dari Kemdikdasmen terhadap masukan dari para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terkait sistem pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi dengan penyederhanaan sistem ini, sekali lagi penyederhanaan, bukan meniadakan, kita tentu ingin agar guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik dan pendamping, menjadi mitra penting dalam penguatan pendidikan karakter, berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat, dan juga terlibat dalam kegiatan di satuan pendidikan. Oleh karena itu dipandang perlu adanya penyederhanaan atau simpelisasi pengelolaan kinerja guru di tahun 2025, di mana pada saat tahun 2024 tentu ada beberapa hal yang dirasa memberatkan atau memberikan beban kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah,
Kebijakan pembaruan tersebut juga didukung oleh penandatanganan surat edaran bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan BKN. Jadi surat edaran bersama ini menegaskan bahwa komitmen kolaborasi dua lembaga dalam mengintegrasikan sistem pengelolaan kinerja sehingga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah hanya menggunakan satu sistem integrasi saja. Nah, melalui pembaruan pengelolaan kinerja ini, para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih bermakna dan bermutu untuk kita semua. Dan terobosan ini semoga nanti menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan para guru lebih fokus menjalankan tugasnya dan tidak dipersulit dengan tugas-tugas administrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dengan adanya pembaruan ini akan dimudahkan dalam menerima layanan kepegawaian sesuai ketentuan sambil dapat tetap fokus dalam mendidik murid-muridnya. Nah, ada 3 kemudahan. Mulai Januari 2025, Bapak Ibu, ada 3 kemudahan utama dalam pengelolaan kinerja. Yang pertama adalah pengisian dilaksanakan sekali setiap tahun. Sekali lagi, pengisian pengelolaan kinerja dilaksanakan sekali setiap tahun. Kemudian guru tidak perlu mengunggah dokumen. Dan pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Nah, kemudahan ini memungkinkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat fokus pada peningkatan pembelajaran murid. Tapi sekali lagi tetap membuat atau menyampaikan laporan kinerjanya Bapak Ibu ya, hanya saja dipermudah. Tadi ada 3 hal. Nah, teman-teman narasumber nanti akan secara detail menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu seperti apa teknis pelaksanaannya dan teknis implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diskusi ini saya berharap bahwa bisa bermanfaat, memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, sehingga kita di tahun 2025, kemudahan-kemudahan tadi akan memberikan peluang kepada Bapak Ibu guru lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi dalam membelajarkan siswa di kelasnya masing-masing tanpa dibebani banyak pekerjaan. Mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan sebagai penegasan Bapak Ibu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas izin kita semua, maka sosialisasi pembaharuan pengelolaan kinerja guru tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, 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 Sahai. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai atas sambutan, arahan, dan penguatannya terkait dengan pembaruan pengelolaan. Bapak mohon izin kami melanjutkan kegiatan, Bapak. Eh, Ya, silakan. kita langsung saja, nggih, Bapak Ibu, ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, nanti ada 2 pemateri, Bapak Ibu. Ada Bapak Purwo Janjoko
SPD MPD dan juga Ibu Hana Kaliwahyuni SPD yang akan menyampaikan materi terkait dengan pembaharuan pengelolaan kinerja tahun 2025. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, bisa disampaikan di kolom chat begitu ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja, Bapak Purwo Janjoko SPD MPD, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Mbak Astri. Pagi, Oke. Bapak. Izin, Bapak, untuk materi yang pertama terkait dengan, halo, suara Ya, saya terdengar, Bapak? putus-putus Mbak. Oh, putus-putus. Mm-mm. Maaf. Sinyalnya agak kurang oke nih, Pak, nih saya nih. Oke, Bapak, kepada Bapak Purwo Janjoko, waktu dan tempat dipersilahkan mungkin 45 menit ya, Bapak ya? Oke, Baik, silakan, Bapak. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat tinggal latai. Salam sawujud karende melempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata. Arus. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu jajaran dari BGP Provinsi Kalimantan Tengah yang saya hormati, serta Bapak Ibu kepala sekolah, guru, dan juga pengawas sekolah yang kebetulan hadir pada kegiatan hari ini. Izin Bapak Ibu, untuk hari ini saya coba membagikan informasi berkaitan dengan pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Izin Bapak Ibu saya share screen. Sudah terlihat Mbak ya? Lihat, Bapak, aman. Sudah terlihat Pak. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi, Bapak Kepala Balai, bahwa pada bulan Desember kemarin sudah diluncurkan nih pengelolaan kinerja versi terbaru di tahun 2025. Jadi ada penyederhanaan di sini, bukan penghilangan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi, tapi ada penyederhanaan yang dilakukan untuk menyempurnakan penilaian-penilaian kinerja sebelumnya. Nah, tadi eh, sudah disampaikan juga disinggung oleh Pak Ketut, jadi transformasi pengelolaan kinerja ASN itu adalah bagian dari transformasi pengelolaan asesmen di mana Kemenpan RB itu melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi ada eh, beberapa perspektif di mana Kemendikdasman dalam hal ini itu membantu mengkontekstualisasikan transformasi kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Jadi perspektif dari sisi Kemenpan RB bahwa eh, penilaian kinerja itu adalah alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan, sedangkan bagi pimpinan, menurut perspektifnya dari Kemenpan RB itu adalah alat untuk mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, bagi pemerintah daerah, penilaian kinerja itu atau kinerja pegawai itu adalah alat untuk mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Sedangkan menurut perspektif eh, Kemendikdasmen bahwa transformasi pembelajaran itu di mana semua pegawai itu akan mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi dari sisi Kemendikdasmen itu bahwa tetap bahwa tujuan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, bagaimana pengelolaan kinerja ini itu dapat menilai, dapat apa namanya tadi
menunjang transformasi pembelajaran tersebut. Nah, ada beberapa arah transformasi dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bisa kita lihat dari sisi tujuan, kemudian metode dan umpan baliknya. Sedangkan dari sisi pendekatannya, kita bisa lihat dari penilaian kinerja itu sebagai pengendalian, pencapaian, dan juga pembelajaran. Nah, dilihat dari tujuannya, dari sisi pengendalian bahwa penilaian kinerja itu adalah kepatuhan terhadap standar ataupun prosedur, sedangkan terhadap pencapaiannya, maka pencapaian dari penilaian kinerja itu dapat terukur. Nah, pencapaiannya terhadap target-target yang bisa diukur, sedangkan terhadap sisi atau pendekatan pembelajarannya, maka penilaian kinerja itu adalah untuk peningkatan kualitas baik itu kinerja individu maupun tim. Nanti akan kita lihat bagaimana di praktek kinerjanya. Nah, kemudian yang berikutnya dari sisi metode, metode itu berdasarkan pendekatan dari pengendalian bahwa pengawasan yang ketat, kemudian evaluasi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan, kemudian dari sisi pencapaian itu adalah bagaimana sih penetapan target, monitoring secara berkala terhadap pencapaian target tersebut. Jadi ada proses monitoring atau evaluasi terhadap pencapaian target tersebut. Nah, dari sisi pembelajarannya bahwa prosesnya itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian jika melakukan refleksi untuk peningkatan, kinerja secara berkesinambungan. Nah, bagaimana dari sisi umpan baliknya? Dari sisi umpan balik bahwa pengelolaan kinerja itu meluruskan penyimpangan yang terjadi. Jadi akan ada dialog, masih tetap akan ada dialog antara kepala sekolah dengan guru ataupun kepala sekolah dengan tim penilai nantinya atau tim kerja nantinya. Kemudian adanya umpan balik untuk menyesuaikan strategi pencapaian target. Jadi ada feedback nanti yang diberikan, yang tujuannya itu adalah sebagai proses pembelajaran, itu adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja. Nah, ada 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran itu. Yang pertama itu adalah merdeka dari beban administrasi. Nah, ini yang coba disederhanakan, yang coba eh, dikurangi dari sisi beban administrasi itu sehingga nanti baik guru maupun kepala sekolah itu tidak terbebani lagi dari sisi administrasi. Kemudian merdeka memilih indikator yang relevan, nanti kita juga tetap diberikan indikator untuk praktek kinerja dan kita bebas untuk memilihnya, tapi ada dasarnya yaitu dengan melihat rapor pendidikan. Kemudian merdeka untuk kinerja yang berdampak. Jadi perubahan yang terjadi itu tidak hanya sekedar di atas kertas, tidak hanya sekedar laporan saja, tapi memang betul-betul terjadi baik itu di kelas maupun di sekolah. Jadi tidak hanya sekedar untuk melengkapi administrasi saja, tapi betul-betul eh, perubahan itu dilakukan, kemudian direfleksikan dan hasil-hasilnya betul-betul dapat dirasakan baik itu oleh sekolah maupun oleh siswa. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu pesan kuncinya. Bapak Ibu bisa melihat nanti di surat edaran bersama Mendikbudrismen dan Kepala BKN nomor 4 tahun 2024 dan nomor 19 tahun 2024 itu tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN, kepala sekolah dan eh, pengawas sekolah. Semuanya sudah ditandatangani surat edaran bersama, artinya ini sudah ada komunikasi yang baik antara Mendikbudrismen dan juga Kepala BKN. Jadi, instansi daerah sesuai dengan kewenangannya itu menerapkan pengelolaan kinerja bagi ASN guru melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Kemendikbudrismen yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Jadi, eh, kata kuncinya adalah pengelolaan kinerja guru sekarang yang kita lakukan baik di 2025 ataupun sudah kita lakukan kemarin di 2024 itu sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja yang ada pada BKN. Jadi nanti akan ada pengaliran data dari penilaian kinerja kita ke e-kinerja yang ada di BKN. Nah, bagaimana sih sekarang kita fokus pada mekanisme pengelolaan kinerja
kepala sekolah. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa kepala sekolah itu mempunyai dua peran. Pertama, perannya itu adalah sebagai pegawai. Yang kedua, perannya adalah sebagai penilai dari praktek kinerja yang ada pada guru di satuan pendidikannya masing-masing. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Beberapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan kinerja, jadi ada dua skenario, Bapak Ibu. Dua skenario. Yang pertama itu adalah skenario tanpa tim kerja, di mana di sini yang melakukan pemantauan atau membina atau menilai kepala sekolah itu langsung oleh kepala dinas pendidikan. Nah, yang kedua, nanti skenario yang kedua adalah skenario dengan menggunakan tim kerja, di mana kepala dinas itu membentuk tim kerja yang anggotanya bisa jadi dari pengawas, kabid, ataupun eh, yang lainnya. Nanti untuk membantu kepala dinas untuk memantau, membina, dan menilai setiap eh, kinerja dari kepala sekolah yang berada di bawah naungannya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh kepala sekolah pada saat ini? Nah, dalam tim skenario satu ini, jadi kepala sekolah itu sebagai pegawai itu mendapat pemantauan. Jadi ini kita bicara kepala sekolah sebagai pegawai dulu. Kepala sekolah sebagai pegawai itu juga akan mendapat pemantauan, pembinaan, dan penilaian selama proses pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktek kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Jadi hampir sama perannya antara kepala sekolah sebagai pegawai dan guru sebagai pegawai. Guru sebagai pegawai juga akan mendapatkan pemantauan, pembinaan, dan penilaian kinerja itu yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah selaku pegawai juga nanti akan mendapatkan pemantauan, pembinaan, dan penilaian kinerja itu langsung dari kepala dinas. Itu apabila kepala dinas itu menggunakan skenario pertama yaitu tanpa menggunakan tim kinerja. Nah, pengelolaan kinerja kepala sekolah pada PMM ditujukan bagi kepala sekolah berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi, yang mendapat apa namanya pemantauan dan seterusnya itu nanti adalah yang statusnya ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Nah, pada skenario satu tadi yang tanpa tim eh, kinerja, maka ada relasi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah dari sisi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu merencanakan kemudian juga melaksanakan eh, peningkatan kinerja berdasarkan rapor pendidikan. Jadi kepala sekolah ini melaksanakan peningkatan kinerjanya berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian dia akan dipantau oleh dinas atau kepala dinas itu melalui tahap diskusi persiapan dan observasi praktek kinerja, kemudian kepala sekolah juga akan mendapatkan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerjanya, di mana bimbingan ini dilakukan langsung oleh pembinaan ini dilakukan langsung Soalnya ada juga yang di kelas lain murid baru. kepala dinas, kemudian mendiskusikan upaya perbaikan tindak lanjut, perbaikan bersama kepala dinas. Kemudian kepala dinas ini adalah memberikan umpan balik konstruktif. Ini apa namanya eh, relasi antara kepala sekolah dan kepala dinas sebagai pegawai. Jadi hampir sama dengan yang dilakukan oleh guru terhadap kepala sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat penetapan predikat kinerja, maka eh, kepala dinas ini akan melakukan penilaian untuk menetapkan predikat kinerja kepala sekolah dan konversi predikat kinerja ke angka kredit. Nah, kemudian menindaklanjuti keberatan yang dilakukan oleh yang diajukan oleh guru, keberatan terkait dengan terkait predikat kinerja yang diajukan oleh guru. Nah, kemudian kepala sekolah itu akan menerima hasil penilaian kinerja dari kepala dinas. Jadi nanti yang menetapkan predikat kinerja dari kepala sekolah itu adalah kepala dinas. Nah, kalau untuk guru kan yang menetapkan predikat kinerjanya nanti tadi oleh kepala sekolah. Nah, kalau untuk kepala sekolah sendiri yang menetapkan predikat kinerjanya itu adalah kepala dinas. Itu kalau menggunakan skenario satu tanpa tim kerja. Nah, kalau skenario dua yang bisa dilakukan itu adalah
eh, di mana kepala dinas ini menunjuk anggota tim kinerjanya, menunjuk anggota tim kinerjanya. Jadi ada anggota tim kinerja yang mendapat delegasi. Jadi anggota tim kinerja ini ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan untuk membantu memantau dan membina kepala sekolah di lapangan. Jadi tidak dilakukan langsung oleh kepala dinas, tetapi eh, dilakukan oleh tim kinerja yang dibentuk oleh kepala dinas. Nah, anggotanya itu terdiri dari pengawas sekolah yang berstatus PNS. Jadi, anggota tim kinerjanya itu adalah pengawas sekolah yang berstatus PNS. Jadi, nanti mereka inilah, tim kinerja inilah tadi yang dalam tanda kutip menggantikan tugas dari kepala dinas untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan penilaian terhadap kepala sekolah. Jadi tidak langsung dilakukan oleh kepala dinas. Nah, relasinya kurang lebih atau hubungannya kurang lebih seperti ini. Jadi, kepala dinas itu membentuk tim kinerja terlebih dahulu, kemudian tim kinerja itu melakukan eh, pemantauan terhadap dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian dari tim kinerja juga membantu melakukan, nah ini tugas dari tim kinerja itu adalah membantu melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kemudian memberikan rekomendasi predikat kinerja beserta predikat kerjanya berdasarkan rating hasil kerja atau perilaku kerja. Kemudian dalam siklus pelaksanaan kinerjanya, praktek kinerjanya, tim kinerja ini akan memantau, kemudian melaksanakan dan memberikan usulan rating hasil kerja dan perilaku kerja sekaligus umpan balik kepada kepala sekolah. Yang dilakukan oleh kepala sekolah hampir sama dengan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada skenario satu tadi. Perbedaannya hanya proses pemantauan, kemudian proses penilaian itu pada skenario satu tadi itu dilakukan oleh kepala dinas langsung, tapi kalau ini dilakukan oleh tim kinerja. Seperti itu saja. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dinas-dinas pendidikan yang di mana jumlah kepala sekolahnya itu sangat banyak dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang kepala dinas. Seperti itu. Nah, ini beberapa catatan penting. Nanti apakah kepala dinas itu bisa melibatkan kabid, kasih atau kepala cabang dinas untuk menjadi tim kerjanya. Nah, kabid kasih yang menjadi tim kinerja itu perlu dibuatkan SK-nya yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan dan didistribusikan ke satuan pendidikan. SK ini terpisah dari SK tim kinerja pengawas. Nah, ini yang dilakukan oleh kepala dinas. Jadi, kabid kasih kepala cabang itu bisa menjadi tim kinerja, tapi SK-nya terpisah dari eh, SK tim kinerja yang dibuatkan oleh pengawas. Nah, ini adanya di apa namanya di dinas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahap pengelolaan kinerja kepala sekolah ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk melakukan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang pertama itu adalah pemutakhiran data kepala sekolah, di mana kegiatannya itu adalah memastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas. Nah, data yang sudah mutakhir dan padan antara Dapodik, CASN, dan Dukcapil. Jadi, lakukan dulu pemadanan data antara data di Dapodik, kemudian di CASN, dan data di Dukcapil. Nah, ini diperlukan kolaborasi antar aktor lintas kementerian dan lembaga. Jadi, data kita saat ini kalau di Dapodik yang saya tahu ada salah satu data tuh. Jadi data antara Dapodik, CASN, dan Dukcapil itu harus sama. Kemudian yang dilakukan berikutnya itu oleh Dinas Pendidikan itu terutama oleh operator Simtendik yaitu membentuk tim kinerja tadi, tim kinerja yang beranggotakan pengawas tadi untuk membantu kepala dinas pada platform
Simtendik. Nah, ini dilakukan di Dinas Pendidikan. Biasanya untuk kepala sekolah itu nanti akan muncul di bagian atas. Di bagian atas itu kita diminta untuk konfirmasi data. Apakah ini bisa apa namanya betul yang menjadi tim kinerja kita. Kemudian di perencanaan yang dilakukan adalah menyusun sasaran kinerja pegawai. Jadi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu adalah memilih satu indikator kinerja yang berdasarkan dimensi D3 pada rapor pendidikan terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Ini sama persis seperti yang kita lakukan pada tahun 2024 kemarin. Hanya memilih satu indikator saja. Kemudian kepala sekolah juga memilih tujuh aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Ini juga persis seperti yang kita lakukan di tahun 2024. Kemudian kepala sekolah memilih satu indikator kompetensi untuk dikembangkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi, jadi pengembangan kompetensi di tahun 2025 itu tidak berbasis poin lagi, tidak diwajibkan kita minimal 32 poin lagi. Kemudian yang berikutnya pada saat pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, maka yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku pegawai itu adalah melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Jadi sama pertama dilakukan dengan diskusi persiapan, kemudian melakukan observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Kemudian pada saat penilaian, pada tahapan penilaian, maka kepala sekolah itu mengevaluasi dan menetapkan predikat kinerja pegawai. Kepala sekolah mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja pada periode selanjutnya. Nah, maksudnya pada periode selanjutnya itu adalah pada tahun selanjutnya karena di penilaian kinerja tahun 2025 nanti itu hanya dilaksanakan satu periode dalam satu tahun. Nah, ini penyesuaian pengguna pada masa transisi pengelolaan kinerja. Misalnya, jika seorang guru ASN mendapat penugasan sebagai PLT, maka SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian kinerja di aplikasi Kemendikdasmen dapat untuk mendapatkan predikat kinerja atau mengerjakan seluruh SKP. Nah, ini bagi yang mendapat tugas sebagai PLT. Seorang pegawai ASN yang diperbantukan di sekolah swasta, maka jika ada seorang pegawai ASN yang diperbantukan di sekolah swasta, maka pegawai tersebut tidak perlu mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai tersebut dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN sesuai dengan alur, unor, dan atasan yang tersedia di e-kinerja. Seperti itu. Ini untuk ASN yang diperbantukan di sekolah swasta. Nah, bagaimana jika seorang pegawai ASN di luar naungan Kemendikbud Ristek atau Pemda menjadi PLT kepala sekolah di sekolah negeri, misalnya di eh, Kementerian Perindustrian atau Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat dua skenario. Nah, ini jarang sekali terjadi di Kalteng. Jika pegawai tercatat di Dapodik, maka melanjutkan pengelolaan kinerjanya di aplikasi Kemendikdasmen. Jika tidak tercatat di Dapodik, maka dapat menghubungi pusat bantuan untuk menyertakan nama lengkap, nama, UNOR untuk diinvestigasi lebih lanjut. Nah, bagaimana seorang ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak? Nah, ini yang sering terjadi. Terdapat tiga skenario apabila ada ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak. Jika pegawai tidak tercatat di Dapodik, maka pegawai tersebut melakukan pengelolaan kinerjanya di Ekin BKN. Nah, jadi jika tidak masuk Dapodik, masuknya di EMIS kalau tidak salah, kalau di Kemenak itu, maka pegawai tersebut melakukan pengelolaan kinerjanya di Ekin BKN. Kemudian jika pegawai tersebut tercatat datanya di Dapodik, dengan status kepegawaian PNS Depak atau Kemenak, maka pegawai tersebut dapat melakukan pengelolaan kinerjanya di Ekin BKN. Jadi tercatat di Dapodik dengan status kepegawaian PNS Depak, maka dia melakukan pengelolaan kinerjanya di BKN.
Nah, yang ketiga, skenario yang ketiga, jika pegawai tersebut tercatat di Dapodik bukan dengan status kepegawaian PNS Depak, maka pegawai tersebut dapat menghubungi operator Dapodik agar mengubah status kepegawaiannya, status pegawaiannya menjadi PNS Depak. Setelah status kepegawaiannya sudah berhasil diubah menjadi PNS Depak, maka dapat melakukan pengelolaan kinerja di Ekin BKN. Nah, ada tiga skenario apabila pegawai tersebut di bawah naungan Kementerian Agama. Bagaimana jika seorang pegawai ASN itu sedang cuti di luar tanggungan negara, maka dia tidak perlu melakukan SKP atau melakukan pengelolaan kinerja di sistem manapun terhitung semenjak penetapan SK cuti di luar tanggungan negara. Nah, apabila ada seorang pegawai ASN bekerja di sekolah Indonesia luar negeri, maka pegawai tersebut tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai tersebut membuat SKP dan melakukan pengelolaan kinerjanya langsung di Ekin BKN. Nah, bagaimana kalau ada seorang pegawai ASN yang sedang tugas belajar? Maka untuk tugas ada dua mekanisme untuk tugas belajar dengan biaya instansi, maka pegawai bisa memproses pengelolaan kinerjanya melalui Ekin BKN. Untuk tugas belajar mandiri, maka masih berstatus di satuan pendidikan, maka mengisi SKP dan melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi Kemendik Dasmen. Bagaimana apabila ada seorang pegawai ASN resign atau berhenti atau pensiun sebelum periode pengelolaan kinerja selesai? Maka tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kinerjanya. Jadi misalnya di 2025 bulan Maret atau bulan April itu berhenti, maka dia tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerjanya. Nah, kemudian anjuran, nah ini anjuran Bapak Ibu, anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Ini sifatnya tentatif ya Bapak Ibu ya, bisa mengikuti ini kalau meleset-meleset sedikit tidak apa-apa. Misalnya di bulan Januari, maka di bulan Januari ini yang bisa dilakukan adalah melaksanakan tugas di satuan pendidikan seperti biasa yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan kepala dinas apabila menggunakan skenario satu tadi atau tim kinerja apabila menggunakan skenario dua tadi untuk menyusun sasaran kinerja pegawainya untuk 1 tahun. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh eh, kepala dinas dan tim kerjanya itu adalah menyetujui dan menyepakati SKP yang dikirimkan oleh kepala sekolah. Kemudian pada bulan Februari dan bulan Maret yang bisa dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala dinas atau tim kinerjanya untuk persiapan observasi praktek kinerja. Kemudian menerima umpan balik hasil observasi ini yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan tim kinerjanya yaitu mengobservasi praktek kinerja kepala sekolah di satuan pendidikan, kemudian mengirimkan umpan balik hasil observasi kepala sekolah, kemudian menyetujui rencana tindak lanjut kepala sekolah dan memantau dan membina perilaku kinerja kepala sekolah. Jadi observasi kalau bisa dilakukan eh, sampai periode di bulan Maret atau di triwulan 1. Nah, di triwulan 2, apa yang dilakukan triwulan 2 yaitu di bulan April, Mei, dan Juni, yaitu melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati. Jadi kita melaksanakan kegiatan tindak lanjut dari penilaian kinerja sudah disepakati pada pada triwulan 1 tadi. Nah, di sini sudah disetujui rencana tindak lanjut oleh kepala sekolah. Nah, dilaksanakannya itu di bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Itu dilakukan di triwulan 2 antara April, Mei, dan Juni. Yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan tim kinerjanya yaitu memantau, Bapak Ibu, mengelola, memantau upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah dan juga memantau dan membina perilaku kerja dari kepala sekolah. Memantau dan membina perilaku kerja. Perilaku kerja itu yang 7 berakhlak tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian di triwulan 3, di Juli, Agustus, September,
yang dilakukan oleh kepala sekolah itu adalah mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi kita melakukan refleksi terhadap upaya peningkatan kinerja kita, peningkatan kinerja dari kepala sekolah, kemudian eh, melaksanakan refleksi juga terhadap kegiatan pengembangan kompetensi. Nanti dari tim kinerja dan kepala dinas itu akan memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja kepala sekolah. Tetap dipantau Bapak Ibu. Nah, kemudian di bulan Oktober, November, dan Desember ini adalah triwulan akhir, maka yang dilakukan kepala sekolah itu sudah selesai tadi di triwulan 3 untuk praktek kinerjanya dan pengembangan kompetensi serta perilaku kinerjanya, maka di triwulan akhir ini adalah kepala sekolah akan mendapatkan penilaian kinerja tahunan dari kepala dinas. Nah, di Oktober November diharapkan nanti menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensinya. Jadi di Oktober November Bapak Ibu bisa menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerjanya. Nah, ini yang dilakukan oleh kepala dinas dan tim kinerja itu memberikan umpan balik hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Itu dilakukan di siklus praktek kinerja, Bapak Ibu. Kemudian mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas satuan pendidikan oleh kepala sekolah. Kemudian di bulan Desember nanti dari kepala dinas atau tim kinerja itu akan merekomendasikan tim kinerja akan merekomendasikan predikat kinerja tahunan untuk kepala sekolah. Kemudian nanti dari kepala sekolah itu akan menetapkan predikat kinerja tahunan untuk kepala sekolah. Nanti akan dikirim ke akunnya kepala sekolah untuk sehingga kepala sekolah bisa mendapatkan predikat kinerjanya selama eh, 1 tahun. Nah, ini adalah variabel pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, variabel pengelolaan kinerjanya tadi ada tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian. Pelaksanaan variabel kinerja pelaksanaan tugas di satuan pendidikan. Jadi pada tahap perencanaan itu kepala sekolah mengetahui dokumen akuntabilitas yang perlu dimiliki oleh satuan pendidikan. Kemudian guru-gurunya pada tahap pelaksanaan guru dan kepala sekolah itu melaksanakan tugasnya seperti biasa. Kemudian pada tahap eh, penilaian kinerja itu kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas di satuan pendidikan. Ini hanya untuk mengkonfirmasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi hanya mengkonfirmasi bukan meniadakan ya, tapi tetap dikonfirmasi apakah dokumen itu ada atau tidak, tetapi tidak diunggah. Kalau kemarin kita tetap mengunggah dokumen akuntabilitas, tapi di tahun 2025 kita tidak mengunggah dokumen akuntabilitas, hanya mengkonfirmasi ketersediaan dokumen itu saja. Pada saat praktek kinerja, nah kepala sekolah memilih satu subindikator. Ini sama seperti yang kita lakukan, kemudian di perilaku kerjanya pada tahap perencanaan, eh, kepala sekolah juga melakukan eh, memilih 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan beserta indikatornya nanti. Nah, pada saat pengembangan kompetensi di tahap perencanaan, pada triwulan 1 tadi, kepala sekolah memilih daftar kegiatan pengembangan kompetensi yang setara dengan 32 poin atau lebih. Setara ya Bapak Ibu, tapi tidak menggunakan sistem poin lagi. Nah, pada tahap pelaksanaan, pada praktik kinerja, maka kepala sekolah itu melakukan siklus praktek kinerja itu melalui diskusi, persiapan, observasi praktek kinerja, diskusi tindak lanjut, melakukan tindak lanjut, dan merefleksikan tindak lanjut. Ini pada triwulan 2 dan triwulan 3 tadi. Kemudian, kepala sekolah melaksanakan upaya peningkatan fokus kerja berakhlak yang sudah dipilih dan juga melakukan kegiatan pengembangan diri ini biar dilakukan di triwulan 2 dan triwulan 3. Mau lebih dulu juga tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu telat lewat pada triwulan 3 nanti penilaiannya akan terlambat juga. Nah, pada saat
tahap penilaian, pada saat tahap penilaian ini di triwulan 4 tadi, apabila kita bagi dalam 1 tahun itu menjadi 4 triwulan, maka kepala sekolah itu akan mendapatkan rating praktek kinerja dari kepala dinas atau tim kinerjanya yang berdasarkan pada upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan tindak lanjut. Ini berdasarkan dari siklus praktek kinerja yang dilakukan. Kemudian kepala sekolah mendapatkan rating perilaku kinerja, perilaku kerja. Perilaku kerja dari kepala dinas atau tim dengan mempertimbangkan perwujudan dan dampaknya dari setiap aspek perilaku. Jadi perwujudannya seperti apa, dampaknya seperti apa itu akan diobservasi oleh eh, apa namanya tim kinerja atau kepala dinas. Kemudian kepala sekolah mengumpulkan bukti dukung dari kegiatan yang dilakukan dan dicek oleh kepala dinas atau tim kinerja. Jadi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah mengumpulkan bukti dukung, kemudian dicek ketersediaannya oleh tim kinerja dan kepala dinas seperti itu. Nah, variabel pengelolaan kinerja kepala sekolah, bagaimana sih pelaksanaannya di satuan pendidikan? Jadi kepala sekolah yang pertama, dokumen akuntabilitas yang diperlukan itu adalah dokumen akuntabilitas yang mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua guru dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mengetahui dokumen akuntabilitas yang perlu dimiliki oleh satuan pendidikan. Nah, dokumen akuntabilitas itu bukanlah tambahan baru dokumen. Sebenarnya dokumen itu memang dokumen yang ada di sekolah. Nah, jenis dokumennya antara lain adalah kurikulum satuan pendidikan, perencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru. Kemudian kepala sekolah itu melaksanakan tugas sehari-harinya, dokumen akun, kemudian menunjukkan dokumen kepada guru menunjukkan dokumen kepada kepala sekolah di luar sistem, tidak diunggah lagi kalau dulu guru mengunggah tuh eh, di PMM sekarang hanya menunjukkan saja, kemudian mengkonfir- kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dari dokumen akuntabilitas. Jadi kepala sekolah hanya cukup melakukan checklist saja terhadap eh, ketersediaan dokumen akuntabilitas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak perlu lagi mengunggah dokumen ke dalam sistem. Kepala sekolah cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen itu sudah sesuai. Seperti itu. Nah, ini cakupan dokumen akuntabilitasnya, Bapak Ibu. Eh, yang pertama itu adalah dokumen KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Ini adalah dokumen yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Mungkin Bapak Ibu guru Bapak Ibu kepala sekolah sudah paham tentang dokumen KSP. Kemudian dokumen perencanaan pendidikan yang berisikan rencana kerja satuan pendidikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau disebut dokumen RKT atau rencana kerja tahunan. Kemudian dokumen laporan satuan pendidikan, dokumen satuan pendidikan itu adalah berupa rencana eh, laporan pelaksanaan rencana kerja anggaran RKAT, laporan pelaksanaan RKAT tahun yang berjalan. Kemudian rangkuman kehadiran guru ini adalah rekap kehadiran kepala sekolah, guru, dan tendik. Jadi rekapnya ya Bapak Ibu ya, rekap bukan daftar hadir. Jadi hanya berupa rekap saja, bukan berupa daftar hadir. Nah, penamaan di atas itu bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Bisa saja namanya bukan eh, seperti ini, KOSP bisa saja namanya hanya kurikulum satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Tinggal kita cari padanannya di kolom ini. Seperti itu. Nah, praktek kinerja sebenarnya untuk kepala sekolah itu tidak apa namanya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di tahun 2024. Jadi yang pertama itu adalah diskusi tentang indikator praktek kinerja yang perlu ditingkatkan dari dimensi D3 pada rapor pendidikannya dan yang dipilih hanya ada satu indikator saja. Kemudian akan dilakukan pemantauan melalui diskusi praktek dan observasi
eh, praktek terhadap indikator yang dipilih tadi oleh eh, kepala sekolah. Kemudian tim kerja itu melakukan pembinaan kinerja melalui diskusi dan upaya tindak lanjut serta melakukan refleksi. Ini persis sama seperti yang dilakukan di tahun 2024. Kemudian kepala dinas itu membimbing upaya peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Jadi diharapkan kita itu sadar akan kekurangan dan berkeinginan untuk meningkatkan kinerja dan membuat dampak dari perubahan kinerja kita. Jadi kita kepala sekolah itu prosesnya untuk praktek kinerja itu hampir sama persis dengan di tahun 2024. Nah, ini adalah indikator yang bisa diambil oleh eh, Bapak Ibu Kepala Sekolah berdasarkan dimensi rapor eh, D3, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Indikator-indikatornya ini juga persis sama seperti yang diberikan pada tahun 2024. Jadi presentasi visi misi dan Bapak Ibu hanya memilih satu indikator saja. Hanya memilih satu indikator untuk menyusun eh, praktek kinerjanya. Nah, variabel praktek kinerja untuk siklus peningkatan kinerja guru tadi kepala sekolah itu mempunyai dua peran. Pertama itu adalah perannya sebagai kepala sekolah, perannya sebagai pegawai dan perannya juga sebagai apa namanya penilai atau sebagai atasan seperti itu. Nah, ini adalah siklus peningkatan kinerja pegawai dimulai dari sama Bapak Ibu dari diskusi persiapan dan observasi kinerja itu untuk menilai kemampuan awal untuk mencari baseline-nya itu sampai di mana sih kemampuan awalnya. Kemudian diskusi tindak lanjut dan upaya tindak lanjut itu adalah untuk melakukan refleksi eh, dalam menentukan upaya perbaikan berdasarkan temuan di baseline. Jadi, oh kurangannya di baseline ini, maka kita bisa melakukan refleksi dan melakukan upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil refleksi tersebut. Kemudian di bagian akhir kita bisa menilai kualitas refleksi dan perbaikan praktik dibandingkan dengan praktik kinerja pada baseline. Ada peningkatan atau tidak, ada nilai deltanya atau tidak. Maka ini dilakukan di proses akhir. Nah, peningkatan penilaian peningkatan kinerja pegawai tadi ada tiga upaya yang kita nilai yaitu upaya refleksi, upaya mempelajari, dan upaya perubahan praktik yang telah dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di tahun 2024. Nah, berkaitan dengan perilaku kinerja juga sama sebenarnya. Jadi pertama eh, tim kinerja dan kepala dinas itu menyepakat dan kepala sekolah itu mendiskusikan dan menyepakati fokus perilaku kinerja yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi dari ketujuh komponen berakhlak tadi, mana yang perlu ditingkatkan, kemudian tim kinerja juga melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap keseharian perilaku kepala sekolah. Kemudian bagian terakhir itu adalah kepala sekolah menimbang hasil upaya peningkatan perilaku kinerja. Jadi ini indikator dari berakhlak itu yang pertama berorientasi layanan, indikatornya misalnya Bapak Ibu ambil yang indikator satu, dua, atau tiga, kemudian ekspektasi untuk pimpinannya seperti ini. Ini sama seperti eh, halnya dengan penilaian kinerja pada tahun 2024. Ini untuk akuntabel dari komponen berakhlak itu, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu, pengembangan kompetensi itu mengacu pada Perdirjen GTK 7327 tahun 2023 itu tentang model kompetensi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu hanya perlu memilih satu indikator
kompetensi. Tidak ada standar minimal JP ataupun poin lagi. Tidak ada pembatasan jenis kegiatan dan jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Jadi untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu itu bisa berdiskusi dengan atasan. Nah, kemudian kepala sekolah menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Tidak ada format penulisan, tidak ada standar format penulisan refleksi. Tidak ada format khusus untuk penulisan refleksi. Kemudian tidak ada bukti dulu Bentuk yang perlu diunggah seperti ya, sertifikat. ada mana yang besar? Nya itu tidak perlu lagi diunggah. Nah, berdasarkan hasil refleksi yang kita lakukan, yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka kepala dinas itu akan melakukan dialog lebih lanjut terkait dengan dampak hasil belajar pada praktek kinerja kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, eh, ini kompetensi yang bisa ditingkatkan berdasarkan Perdirjen 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah hanya memilih satu indikator saja. Jadi, dari sekian banyak indikator ini, kepala sekolah hanya memilih satu indikator, misalnya saja pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, apa yang Bapak Ibu kepala sekolah lakukan untuk peningkatan kompetensi itu? Kemudian di bagian keempat itu tahap pengelolaan kinerja kepala sekolah. Pertama, yaitu Bapak Ibu perlu melakukan pemutahiran data tadi untuk menghindari disparitas data. Pemutahiran data itu dilakukan segera setelah adanya perubahan data kepegawaian dan kependudukan kepala sekolah. Dan sebelum melakukan perencanaan kinerja, ada baiknya kepala sekolah memastikan data kependudukan dan kepegawaiannya sudah dimutakhirkan dengan data terlebih dahulu. Biasanya sebelum melakukan perencanaan kinerja, kita melakukan konfirmasi data dulu. Apakah data ini sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian terdapat tiga data wajib yang perlu dipastikan yaitu NIK, NIP, UNOR, wilayah UNOR, dan NPSN. Jadi eh, ini adalah data-data yang perlu kita cek sebelum kita melakukan pengelolaan kinerja. Pastikan NIK-nya benar, NIP-nya benar, UNOR-nya benar, wilayah UNOR-nya benar, dan NPSN-nya benar. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk disparitas pemutakhiran data, itu misalnya data yang perlu dipadankan, itu untuk prioritas satu, itu adalah NIK, NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Nah, siapa yang mendampingi? Yang mendampingi itu adalah operator sekolah atau operator dinas dan operator yang ada pada BKPSDM. Jadi tugasnya adalah memadankan data dan kepegawaian sesuai dengan daftar nama yang perlu dipadankan. Jadi untuk prioritas satu biasanya antara Dapodik dengan data di BKN itu agak-agak misalnya di Dapodiknya ada gelar, ternyata di BKN tidak ada gelar. Nama ibu kandung, nama misalnya ada IE-nya. Kita di Kalteng biasanya Wati itu kan ada Watie seperti itu. Nah, itu harus dipadankan. Nah, kalau wilayah prioritas 2 itu apabila terjadi perbedaan antara wilayah UNOR dan UNOR di satuan pendidikan atau UNOR satuan pendidikan, maka aktor yang mendampingi itu hanya di BKD, yaitu tugasnya yaitu memadankan wilayah UNOR dengan satuan pendidikan yang tepat. Nah, apabila terjadi perbedaan NPSN, maka aktor yang mendampingi itu hanya dari Dinas Pendidikan, di mana tugasnya itu adalah memadankan satuan pendidikan ke UNOR yang tepat, kemudian berkoordinasi dengan BKD untuk memadankan data satuan pendidikan. Sehingga dari semua kegiatan pemutakhiran data ini artinya akan tercipta data yang sinkron antara Kemendikbudrismen dengan instansi terkait lainnya. Kemudian data SKP dan PMM dapat teralirkan ke Ekin BKN. Jadi datanya tidak terjadi kendala pada saat pengaliran data dari PMM ke Ekin BKN. Nah, pada tahap
perencanaan kinerja sebagai kepala sekolah tentunya tidak berbeda jauh dengan eh, yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk kepala sekolah itu dia sebagai pegawai, kemudian juga sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, sebagai pegawai kurang lebih sama seperti yang dilakukan. Pertama kita klik sebagai pegawai, kemudian eh, kemudian yang berikutnya yaitu ini untuk PLT Bapak Ibu, untuk PLT apabila Anda merupakan kepala sekolah yang menjabat sebagai kepala sekolah PLT, maka Anda perlu mengisi perencanaan kinerja untuk Satdik di mana Anda menjabat sebagai PLT juga. Jadi kalau dia PLT maka dia akan mengisi sebagai eh, di sekolah sebagai PLT juga seperti itu. Nah, kemudian sama Bapak Ibu, kita masih lakukan klik mulai untuk melakukan penataan pengelolaan kinerja. Kemudian nah, pastikan nih Bapak Ibu data ini sudah benar. Jika sudah benar, maka klik data sudah benar. Jika masih memerlukan perbaikan, maka bisa eh, lakukan edit. Nah, harap diperhatikan juga agar melakukan pembaruan data di Dapodik apabila ada data yang tidak sesuai. Dan edit data hanya dapat dilakukan satu kali. Nah, pastikan data-data di sini sudah benar. Kemudian seperti biasa, Bapak Ibu tadi memilih indikator kinerja berdasarkan rapor pendidikan di dimensi D3 tadi. Mana yang Bapak Ibu pilih, kemudian ke pengembangan kompetensi, ke pengembangan kompetensi, ya, misalnya ini Bapak Ibu eh, ingin melihat rapor pendidikannya, maka Bapak Ibu bisa klik di rapor pendidikannya. Makanya pastikan tadi UNOR-nya itu benar, NPSN-nya benar, supaya tidak terbuka rapor pendidikan di sekolah yang lain. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sudah memilih, misalnya saja ini memilih memandu perencanaan pembelajaran, maka Bapak Ibu lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu tinggal pilih salah satu dari pilihan indikator kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Nah, setelah itu lanjut lagi klik ke penilaian kinerja. Maaf, ke perilaku kerja. Ke perilaku kerja tadi Bapak Ibu pilih 7 aspek dari eh, perilaku kerja di komponen berakhlak tadi. Indikator perilakunya apa, kemudian bagaimana perwujudan itu akan muncul dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian dari kalau semuanya sudah terisi, barulah Bapak Ibu klik ke rangkuman. Nanti akan semuanya akan muncul di rangkuman itu. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu cek sekali lagi. Kalau memang perlu diubah, Bapak Ibu klik ubah. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin ini benar, maka Bapak Ibu klik kumpulkan. Seperti itu. Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini, apakah eh, Bapak Ibu yakin ingin mengumpulkan perencanaan kinerjanya? Kalau sudah, silahkan diklik kumpulkan. Dan setelah dikumpulkan, maka perencanaan akan otomatis disetujui. Akan otomatis disetujui untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru biasanya itu akan disetujui oleh kepala sekolah. Jadi auto approve untuk kepala sekolah. Makanya Bapak Ibu perhatikan betul-betul sebelum tahapan sebelum Bapak Ibu mengumpulkan. Nah, kalau sudah perencanaan kinerja Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu akan otomatis disetujui. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian tinggal kita menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, pada tahap pelaksanaannya juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pegawai nanti juga akan mengisi praktek kinerja ini. Kemudian eh, melaksanakan pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Seperti itu. Nah, di bagian ini Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mengkonfirmasi data apakah data ini sudah benar atau salah. Dicek kerjanya siapa atau tim kinerjanya siapa, apakah betul. Kemudian daerah dinas pendidikannya apakah ini sudah betul atau masih ada yang salah. Ini persis seperti yang kita lakukan kemarin. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa
klik konfirmasi data untuk memulai konfirmasi. Nah, kalau sudah, pada dasarnya sama seperti yang kita lakukan, apakah ini sudah benar? Kalau memang sudah benar, maka Bapak Ibu bukan klik, ketik saya setuju untuk lanjutkan dengan penilaian data ini. Untuk observasi praktek kinerja juga sama Bapak Ibu, sama seperti kurang lebih seperti yang dilakukan di tahun 2024. Pertama Bapak Ibu isi dokumen persiapan dulu, Bapak Ibu boleh pilih satu atau lebih dari sini dari perilaku spesifik ini. Kemudian apa upayanya untuk mempelajari target perilaku? Silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian Bapak Ibu lengkapi isian-isiannya, tanggalnya kapan, tempatnya di mana, kegiatannya apa namanya. Kemudian eh, catatan yang lainnya juga bisa disampaikan, misalnya jamnya kapan dan seterusnya. Kemudian kalau sudah silakan Bapak Ibu lakukan simpan draft kalau memang ingin mau ada yang diperbaiki atau langsung klik kumpulkan kalau memang ini betul-betul yakin dengan isiannya. Kemudian silakan dikumpulkan, kemudian menunggu atasan untuk melakukan observasi. Tadi Bapak Ibu di tahap sebelumnya ini sudah melakukan penanggalan, penanggalan untuk observasi. Nah, kalau memang penanggalannya belum, silakan tunggu atasan untuk melakukan observasi. Setelah itu, Bapak Ibu kepala sekolah juga akan mengisi dokumen eh, untuk dokumen tindak lanjutnya. Silakan Bapak Ibu isi refleksinya, kemudian bisa juga Bapak Ibu mengecek rating observasi yang sudah diisi oleh tim kinerjanya. Isi saja selengkapnya ini tujuan tindak lanjutnya apa yang ingin dilakukan, kemudian juga upayanya seperti apa, kapan akan dilakukan, dukungannya apa. Nah, ini silakan dilengkapi Bapak Ibu. Nah, kemudian juga yang berikutnya, inspirasi baru yang didapatkan nanti di upaya tindak lanjut ini apa saja, ini dilengkapi persis seperti yang kita lakukan di 2024. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu kumpulkan. Nah, kemudian setelah apa namanya tim kinerja itu menilai dokumen tindak lanjut ini, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Sama seperti tahapan sebelumnya, Bapak Ibu juga tinggal mengisi saja. Sini sudah ada panduannya, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu isikan selengkapnya, kemudian Bapak Ibu klik kumpulkan. Maka lengkaplah 100%. Ini dilakukan dalam satu siklus selama 1 tahun. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, untuk pengembangan kompetensi sama Bapak Ibu klik sebagai pegawai, kemudian juga sampaikan di apa namanya pengembangan kompetensi, Bapak Ibu klik refleksi di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan inspirasi menarik apa yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu kepala sekolah dapatkan selama Bapak Ibu melakukan pengembangan kompetensi, kemudian bagaimana cara kita menerapkan inspirasi tersebut dalam kegiatan kita sehari-hari. Kalau sudah, klik simpan. Nah, ini yang dilakukan oleh kepala sekolah, Bapak Ibu. Dilakukan kepala sekolah, baik eh, dia sebagai pegawai. Nah, kalau dia sebagai penilai juga hampir sama seperti yang dilakukan di tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh eh, tim kinerja atau pengawas nanti terhadap eh, isian di penilaian kinerja yang dilakukan di PMM oleh kepala sekolah selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Hana Kali Wahyumi. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke Mbak Astri. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Purwo Janjako
atas penjelasan yang sangat komprehensif begitu ya terkait dengan pembaharuan pengelolaan kinerja guru ke sana ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang guru lagi mungkin yang kemarin belum clear, nanti bisa tetap didiskusikan ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu oleh Ibu Hana Kaliwahyuni. Selamat siang Ibu Hana. Selamat siang, Mbak Astrid. Baik, Ibu Hana langsung saja kita karena mengingat keterbatasan waktu begitu, langsung saja nih waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Astrid. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya. Izin melanjutkan yang mohon bantuannya Pak Janjoko untuk share screen yang tadi. Baik, Bapak Ibu, izin untuk pengawas tahun 2025 nanti juga ada namanya pengelolaan kinerja untuk pengawas sekolah ya Bapak Ibu. Dan sama seperti kepala sekolah, pengawas itu juga dinilai dan menilai Bapak Ibu. Jadi izin ini untuk tahapan pelaksanaan pengawas sebagai tim kerja untuk menilai kepala sekolah. Boleh next Pak? Nah, di sini Bapak Ibu biasanya yang menjadi penilai ya, Bapak Ibu di sini ada penjelasannya sudah. Oke, nah di sini cek daftar kepala sekolah. Terkadang kan biasanya pada saat kita dimasukkan ke dalam tim penilai oleh dinas di Sintenik biasanya ada beberapa sekolah. Jadi pastikan dulu cek daftar kepala sekolahnya. Jadi apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Nah di sini progresnya sebenarnya sama seperti tahun lalu juga ya Bapak Ibu ya. Boleh next. Nah, di sini uh, penilaiannya Bapak Ibu ya, pastinya untuk rating observasi, nilai tindaknya, statusnya itu sudah terlihat. Kemudian apakah sudah dinilai atau belum? Jadi indikatornya kalau sudah hijau berarti dia sudah dinilai. Kemudian oke, suara saya apakah kurang jelas Bapak Ibu yang lain? Jelas saja ya Pak Janjoko ya. Jelas, Bun. Oke, siap. Nah, ini sama ya Bapak Ibu seperti yang kemarin juga sebenarnya. Nah, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Janjoko tadi, lebih dipermudah seperti itu. Kemudian untuk melakukan penilaian tinggal klik saja ya Bapak Ibu, diklik nilai. Nah, oke, next. Jadi ini nama kepala sekolahnya. Nah, kemudian ini detailnya. Nah, observasi praktik kinerjanya. Ini kalau kita klik nilai, nanti akan kelihatan ya. Biasanya ada penilaian apa. Next. Nah, seperti ini. Kita pastinya ada mengisi rubrik observasi. Jadi ratingnya seperti apa. Sesuai dengan indikator yang dipilih oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul. Kita tinggal memberikan rating untuk observasinya. Kemudian, nah di sini penilaian observasi praktik kinerjanya. Oke, boleh next. Nah, di sini Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan observasi, atasan dapat menggunakan formulir ya, formulir yang tadi. Nah, tinggal kita klik nilai. Oke, next Pak. Nah, ini langkah-langkahnya, target perilaku, kepala sekolahnya apa, bisa dicek di rubrik observasinya, kemudian apakah sudah dilakukan. Nah, tinggal Bapak Ibu melihat ya, Bapak Ibu pada saat melakukan observasi itu sudah dilakukan atau belum. Apakah eh, dilakukan tetapi belum efektif ataupun dilakukan dan efektif. Kemudian memberikan catatan. Nah, catatan pada saat kita melakukan observasi tadi, catatan-catatan apa untuk eh, menggambarkan pada saat kita melakukan observasi tadi. Nah, kemudian yang oke boleh next, Pak. Ini nih. Nah, di sini kemudian
apa saja rekomendasi. Nah, setelah kita melakukan observasi, pastinya kita bisa memberikan rekomendasi ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu pengawas bisa memberikan rekomendasi kepada ini ya, kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi misalnya, oh di sini sudah dilakukan dengan efektif, kemudian di bagian 2 belum dilakukan. Nah, kemudian bagian 3 dilakukan tapi belum efektif. Nah, kira-kira rekomendasi apa nih yang bisa dilakukan? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu pengawas bisa langsung klik kumpulkan. Tapi misalnya ada yang mau diperbaiki lagi, boleh simpan draft seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan sudah selesai. Boleh next Pak. Nah, di sini ini adalah bagian akhir ya Bapak Ibu. Setelah dikumpulkan rating tidak dapat dirubah lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengawas masih ingin merubah, nah, boleh klik yang ubah. Kemudian bila ingin, ini sudah sesuai nih yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas. Nah, ini langsung klik kumpulkan. Jadi pastikan ini dicek benar-benar. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan perubahan, boleh klik ubah. Oke, silakan Pak. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kumpulkan. Jadi setelah tadi kita kumpulkan nilainya. Boleh next. Nah, di sini ada form C dan E1 yaitu diskusi tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu tadi kan masih di observasi ya Bapak Ibu. Sekarang tahap yang kedua yaitu menilai dokumen tindak lanjut. Nah, boleh silakan Pak. Nah, di sini ya Bapak Ibu ini ada pilihan belajar, ada opsi. Jadi semuanya ini sudah terintegrasi dengan PMM. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi nih opsi belajar apa ya yang harus saya lakukan. Nah, di situ sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal cek ke PMM-nya, silahkan sesuai dengan rekomendasi dan pilihan belajar yang sudah disampaikan di sini. Boleh, silakan Pak. Nah, di sini, kemudian di sini ada sebagai atasan ya, karena pengawas ya. Nah, di sini diisi Bapak Ibu pilihan penilaian yang paling sesuai dari hasil refleksi. Jadi, kepala sekolah mengisi refleksi, kemudian pengawas, nah, menilai dari hasil refleksinya ini apa sih? Apakah Bapak Ibu Kepala Sekolah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali dirinya, ataukah berada di dalam kendali dirinya, ataukah berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Jadi sadar atau tantangan. Jadi Bapak Ibu berdasarkan, jadi kalau kita menuliskan refleksi jangan hanya sedikit saja ya Bapak, tapi setidaknya menggambarkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ini karena ketiganya ini nanti akan terlihat seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pengawas akan menilai sesuai dengan refleksi yang Bapak Ibu sesuai dengan kriteria ini. Nah, kemudian pengawas akan memberikan penilaian Bapak Ibu. Kenapa kok masuk ke sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam diri? Contohnya kan ini ya, karena kepala sekolah ini tidak menjelaskan detail dampak dari tantangan tersebut. Nah, jadi harapannya kalau kita melakukan refleksi, kita sampai sedetail mungkin seperti itu. Nah, kalau sudah, kemudian baru klik kumpulkan. Oke, next. Nah, di sini juga Bapak Ibu ya. Nah, ini sadar karena kita tadi pilihnya yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, ini juga langsung klik kumpulkan. Tapi kalau masih mau merubah, nah nanti kita balik lagi nih, menilai lagi. Jadi pastikan memang benar-benar sesuai dengan refleksi yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, next. Nah, kalau sudah, klik kumpulkan nilai. Oke, next Pak. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kita dua ya. Nah, kemudian pantau kembali aktivitas praktik kinerjanya. Nah, sekarang yang oke, next Pak. Masih ada satu lagi ini, pembinaan kinerja, nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, next. Iya, nah di sini sama ya Bapak Ibu sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti tahun yang sedang berjalan ini ya Bapak Ibu. Oke, next.
Nah, di sini sama ya Bapak Ibu, kita juga masih menilai nih, nilai upaya refleksi kepala sekolah. Jadi menuliskan 3 tantangan paling sulit nih yang kepala sekolah hadapi dalam melakukan perubahan. Apa aja nih? Nah, dari situ Bapak Ibu pengawas bisa menilai lagi nih refleksi kepala sekolahnya mana, apakah masuk yang sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, atau sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, atau sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Jadi kalau kita menuliskan sampai mendetail sampai ke dampak-dampaknya, nah itu biasanya kita mendapatkan penilaian yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian nanti pengawas juga wajib untuk menuliskan ini ya Bapak Ibu penjelasan terhadap penilaiannya. Kenapa kok pilih yang ketiga? Kenapa pilih yang kedua? Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu, oke, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, jawabannya apa, segalanya nilai peningkatan kinerja kepala sekolahnya. Nah, ada upaya melakukan peningkatan kinerja tidak? Kemudian upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan tidak, atau upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik nih. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal mengisikan lagi. Jangan lupa setiap kita menilai, pastikan kita memberikan penjelasan dari penilaian tersebut. Oke, kalau sudah semuanya terisi, Bapak Ibu sudah melihat juga ya jawaban dari kepala sekolahnya itu apa, nah baru klik kumpulkan seperti itu. Nah, pasti ini ada muncul ya, bahwa mengkonfirmasi lagi nih, benar tidak nilai dari kepala sekolahnya ini. Nah, kalau memang itu sudah yakin, sudah pasti, nah silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Tapi kalau masih ada perubahan, klik ubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, klik kumpulkan Pak. Oke, nah di 1.2, nah di sini Bapak Ibu peninjauan pengembangan kompetensinya, boleh? Next. Nah, di sini bisa kita klik periksa ya Bapak Ibu untuk eh, pemeriksaan dokumen bukti dukungnya. Oke, next. Nah, di sini, oke. Nah, ini ada inspirasinya ya Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi tidak menjadi nilai utama ya Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi nilai utama tetapi menjadi pertimbangan untuk penilaian hasil penilaian kinerja. Oke. Nah, ini di sini tidak ada yang perlu diunggah ataupun ditulis ya Bapak Ibu, tapi kita wajib memberikan checklist. Saya sudah pastikan bahwa pelaksanaan pegawai selesai seperti itu. Oke, next. Nah, penilaian perilaku kinerja kerja. Oke, next, Pak. Nah, di sini kita klik periksa. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu ya sama ya aspek-aspek yang berakhlaknya tadi. Nah, silahkan Bapak Ibu pastinya sudah melakukan ininya ya, indikatornya apa, kemudian pilihannya apa. Nah, silahkan dipilih dari 5 ini. Apakah melakukan upaya memperbaiki, ada upayanya, apakah menunjukkan ada perubahan, menunjukkan perilaku nyata, tapi belum konsisten, ataukah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Jadi ini harus diisi sesuai dari di setiap aspek, jangan ada yang ketinggalan. Jadi silahkan, apakah tidak melakukan? Nah, misalnya seperti itu, tapi pastinya sudah melakukan ya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan next. Nah, kalau sudah semua, Bapak Ibu ketujuh-tujuhnya, Bapak Ibu pengawas isi, eh, kemudian klik kumpulkan. Jadi sebenarnya sama ya Bapak Ibu seperti yang kemarin, cuman ada dokumen-dokumennya tidak perlu diupload seperti itu. Oke, next. Sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita cek untuk meninjau kembali penilaian. Jadi kalau sudah selesai boleh periksa dulu nih sebelum dikumpulkan ya Bapak Ibu. Apakah untuk Pak Hendrawan Suprapto nih SDN 1 Merdeka Mengajar. Nah, rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, kemudian rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi, kemudian rekomendasi predikat kinerjanya baik. Apakah itu sudah sesuai atau belum? Sudah, oke.
Selesai. Silakan Pak. Nah, di sini Kepala Dinas dapat memantau progres pekerjaan pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi karena tadi sudah masuk ya Bapak Ibu, karena tim pengawasnya sebagai tim kerja. Nah, kita pengawas Kadis tinggal klik yang pantau ini Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti